kecuali kita yang menabung pahala, takwa dan teguh beriman, terhindar dari siksaan azab sengsara. Laksanakan perintah Allah dan hindarilah larangannya. Laksanakan perintah Allah dan hindarilah larangannya. Dia junjungan kita, dia Rasulullah, dialah teladan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Intan Indigo. Kali ini aku lagi ziarah ke makam seniman Giri Sapto. Makam seniman Giri Sapto ini berdiri sejak 1988. Di makam ini kebetulan dikhususkan untuk makam para seniman, veteran, budayawan. Itu ada di sini. Jadi nggak sembarangan orang bisa dimakamkan di sini. Nah, salah satunya Bapak Kusbini dimakamkan di sini. Beliau adalah penulis dari lagu Bagimu Negeri. Terus ada lagi Pak Edi Sudarso, itu beliau adalah veteran, salah satu pejuang kemerdekaan. Beliau juga pemahat patung Selamat Datang Bundaran HI. Dan ada juga Eyang Surono Hendronoto, beliau adalah orang yang ditunjuk langsung oleh Bung Karno untuk membikin atau melukis uang pertama di Indonesia. Dan tepat di belakang aku ini adalah makam dari bapak aku, Bapak Jamal. Itu bapak kebetulan seniman juga. Beliau adalah angkatan udara, beliau juga musisi, beliau juga pelukis. Jadi bapak itu suka membuat karya lukisan yang berada di bawah tepat lagu. Jadi beliau suka bikin lagu, mengarang lagu, tapi bawahnya selalu dari lagu itu digambarkan melalui lukisan. Terus bapak juga kebetulan juga veteran, pejuang, salah satu pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Bapak juga pemain musik. Banyak karya bapak dan juga banyak karya dari seniman atau budayawan yang berada di makam seniman Giri Sapto ini. Dan insya Allah di sebelah makam Giri Sapto ini juga akan dibangun galeri atau museum yang di dalamnya nanti akan ditempatkan bagian dari karya-karya orang-orang yang tentunya berjasa yang ada di makam Giri Sapto ini. Sedikit cerita, kalau Bapak dulu selain pensiunan Angkatan Udara, Bapak juga seorang musisi. Bapak itu nggak cuman menguasai satu alat musik, tapi Bapak bisa piano, bisa gitar, bisa vokal, bisa biola.
dan Bapak itu peran penting saat aku pertama kali belajar biola. Jadi benar-benar aku nggak sama sekali nggak dilesin musik untuk belajar biola, dari benar-benar dari nol, itu diajarin sama Bapak langsung. Terus Bapak ini suka nyanyi. Nah, suka nyanyinya itu bukan hanya menyanyikan karya orang, tapi Bapak suka mengarang, bikin lagu sendiri. Kayak yang aku tadi bilang, bikin lagunya itu selalu inspirasinya dari pengalaman Bapak sendiri selama hidup, pengalaman Bapak dalam berjuang, ikut perjuangan, terus pengalaman dari orang lain, tentunya atas izin yang bersangkutan itu dibikin lagu sama Bapak. Terus di bawah lagunya itu selalu dikasih lukisan dari isi lagunya. Terus Bapak dulu dari aku kecil suka ngajarin, suka memperkenalkan apa itu musik, dan Bapak itu selalu ngajakin nyanyi. Bapak ngiringin gitar atau Bapak main biola, aku disuruh nyanyi. Jadi musik itu bukan hal asing buat aku, dari kecil udah dikenalin dari aku belum sekolah. Terus Bapak ini juga salah satu veteran. Jadi Bapak dulu pernah cerita saat aku SD, cerita yang masih aku ingat saat Bapak pernah ketangkep sama Belanda, pernah diasingkan dari keluarga. Jadi dulu tuh waktu penjajahan Belanda, banyak kan orang yang di saat lagi istirahat, lagi tidur, tiba-tiba disergap, tiba-tiba dibawa, dipisahkan sama keluarga. Terutama perempuan sama laki-laki itu pasti selalu dipisahkan. Nah, Bapak dulu pernah jadi tawanan Belanda, diambil, dibawa. Sepenglihatan Bapak, teman-temannya yang juga ditangkap sama Belanda itu nggak dikasih makan sama sekali. Nah, kebetulan Bapak ini kan dari kecil udah disekolahin, namanya dulu diajarin, sekolahnya itu diajarin gimana caranya perang, diajarin caranya bela diri. Itu dari kecil Bapak udah diajarin begitu. Jadi di saat ditangkap sama orang Belanda itu, Bapak kebetulan menguasai bahasa Belanda. Nah, Bapak saat itu yang terfikirkan gimana caranya biar tidak dibunuh sama orang Belanda itu. Jadi Bapak gimana caranya biar tetap bertahan hidup. Bapak kebetulan bisa bahasa Belanda. Terus yang penjaga yang saat jadi tawanan itu, ada penjaganya orang Belanda, dipanggil sama Bapak, diajakin ngobrolnya dengan bahasa Belanda. Nah, yang Bapak cerita, orang itu ngadu sama ibaratnya atasannya gitu, yang nyuruh dia jaga di situ, ngadu kalau orang ini kok bisa bahasa Belanda. Terus Bapak disamperin sama beberapa orang. Terus sama Bapak malah Bapak ini sebenarnya takut saat cerita sama aku, sebenarnya perasaannya takut yang tiba-tiba nanti ditembak, kan nggak tahu. Tapi Bapak ini berusaha sesantai mungkin ngobrol sama mereka, diajakin ngobrol yang pembahasannya itu nggak ada hubungannya sama sekali tentang peperangan saat itu. Diajakin ngobrol, Bapak saat itu justru si orang Belanda ini ngebagi roti, dikasih roti, Bapak dikasih roti, terus diajakin ngobrol, dikeluarin dari situ. Terus Bapak dirayu sama orang itu, kamu mau nggak jadi mata-mataku gitu, tapi pakai bahasa sana, kamu mau nggak jadi mata-mataku? Nah, kalau mau, ini saat ini kamu aku lepas, tapi kamu harus janji jadi mata-mata. Nah, di saat ada penawaran itu, yang terbersit di pikiran Bapak, mau pura-pura jadi mata-mata, diokein aja, asal Bapak bisa keluar dari tempat tersebut, asal Bapak selamat dari tempat tersebut. Tapi setelah dilepas sama orang Belanda itu, Bapak jalannya pelan-pelan, nggak lari, karena saat itu Bapak cerita kalau lari pasti akan otomatis ditembak.
Nah, biar nggak kelihatan kalau Bapak pura-pura mau jadi mata-mata, Bapak pelan-pelan jalan santai, pelan-pelan, tapi Bapak menuju arah keraton, lingkup keraton. Jadi, karena kata Bapak kalau saat perang, siapapun yang berada di lingkungan keraton, itu penjajah nggak berani masuk ke situ, nggak berani lebih masuk ke situ ataupun nembak di situ, nggak berani. Jadi mereka, kata Bapak, cuman beraninya di wilayah perkampungan biasa. Jadi ngambilin orang, ditangkap gitu. Terus jadi Bapak jalan aja lurus ke arah alun-alun, ke arah keraton gitu. Dan saat udah mendekati keraton, baru Bapak lari kecil biar hilang dari pandangan si orang Belanda itu. Nah, dari situlah Bapak akhirnya selamat. Jadi nggak seperti temennya yang lain yang kata Bapak setelah kejadian itu Bapak udah nggak ketemu lagi sama yang orang yang Bapak kenal saat sama-sama jadi tawanan. Itu salah satu cerita yang masih aku ingat dari Bapak saat dulu perang, di zaman perang. Dan selain musik, perang, Bapak juga suka lukis, dan lukisannya itu selalu ada artinya. Jadi nggak sembarang melukis, tapi selalu ada artinya. Kayak misalkan Bapak pernah, jadi setiap ngelukis itu selalu sambil cerita sama aku. Jadi apa arti lukisan dari lukisan itu. Jadi sebagian besar lukisan Bapak aku tahu apa arti dari lukisan itu. Contohnya Bapak ngelukis sosok besar, sosok seperti manusia besar, tangannya begini, di bawahnya ada manusia-manusia di bawahnya, tapi yang kelihatan kurus, kelihatan tersiksa, kelihatan nggak bahagia. Nah, saat itu Bapak cerita kalau lukisan itu tuh isinya Bapak pengen menggambarkan kalau ini adalah seorang pemimpin yang menghalalkan segala cara, yang bisa haus akan kekuasaan, dan dia bisa tega sama orang-orang kecil yang di bawahnya itu. Jadi orang-orang kecil yang tersiksa, yang terhimpit, yang makin susah demi kekuasaan si penguasa ini gitu. Terus ada lagi Bapak cerita tentang ada lagu, ada lukisannya juga yang menceritakan tentang saat itu Bapak pernah mengajar di satu sekolahan, dan kebetulan ketemu sama murid, yang muridnya itu dulunya adalah mantan wanita pekerja malam. Dan tapi dia itu cerita sama Bapak, dia kerja seperti itu bukan keinginan dia, tapi dia untuk bertahan, dia untuk jadi tulang punggung keluarganya gitu. Tapi akhirnya dia bisa sekolah. Nah, itu juga dibikin lagu sama Bapak atas izin yang bersangkutan, tanpa menyebut nama gitu, dibikin lagu, dibikin lukisan. Terus ada lagi yang satu lukisan yang menurut aku saat itu, karena aku masih kecil, kok serem-serem sih Pak. Jadi kalau Bapak ngelukis aku nungguin, aku tertarik. Kok yang ini serem sih Pak, kok bentukannya gini. Jadi ada yang kepalanya manusia, kok terus bawahnya ular, terus ada bentuk-bentuk yang ada tanduknya, ada yang bentuk-bentuk aneh-aneh. Saat itu aneh menurut aku nanya ke Bapak, kata Bapak, nanti suatu saat nanti akan ada masanya kamu akan mengerti. Jadi ini bentuk-bentuk yang Bapak lukisin ini bukan imajinasi, tapi memang benar-benar ada bentuk-bentuk seperti ini. Nanti kamu akan mengerti dengan sendirinya. Nah, saat itu dari situ juga aku masih, masa ada bentuk-bentuk kayak gini. Tapi seiring berjalannya waktu, karena aku bisa lama-lama bisa ngelihat macam-macam bentuk makhluk gaib, akhirnya mengerti, oh yang ini mirip sama yang dilukisin Bapak. Oh ternyata yang ini memang benar ada, yang seperti ini ada. Oh yang Bapak lukiskan ini kok mirip kayak yang makhluk yang aku temuin yang suka ngasih pesugihan atau segala macam. Jadi bentuk-bentuk yang aneh menurut aku saat itu ternyata memang benar ada di alam ini gitu. Dan pelan-pelan ternyata ketemu.
Jadi itu tadi sedikit cerita tentang aku, pengalaman aku sama Bapak, tentang karya-karya Bapak. Dan yang aku baca sih di makam seniman Giri Sapto ini masih kurang mendapat perhatian sama pemerintah. Harapan aku untuk kedepannya bagaimanapun juga di tempat ini, di makam seniman Giri Sapto ini kan banyak selain seniman, budayawan, juga banyak veteran yang artinya mereka punya andil dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi setidaknya aku berharap ada perhatian dari pemerintah setempat kalau momen-momen tertentu untuk bisa berdoa bersama di sini. Setidaknya ada perhatian khusus itu, rasa terima kasih kepada mereka atas karya-karyanya, atas andil mereka dalam perjuangannya mereka, ya nggak lepas dari kemerdekaan bangsa ini. Dan aku juga pastinya berdoa untuk Bapak dan orang-orang yang ada di sini, yang istirahat di sini. Semoga Bapak dan mereka semua yang ada di sini sudah tenang di alamnya, sudah karya-karyanya bisa bermanfaat untuk orang banyak, ilmu-ilmunya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih, ikutin terus Jurnal Intan Indigo. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.